Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Lestari, perwakilan dari kelompok 20, ingin menjelaskan tutorial kasus 4 yang telah kami laksanakan bersama Dr. Alfi Wahyudi, spesialis radiologi Master of Science. Baiklah, langsung saja ke kasus. Di sini kami mendapatkan sebuah kasus, yaitu waspadalah. Nah, dengan Ibu O 35 tahun, G3P2A0 dengan usia kehamilan 35 minggu datang ke Poli Kebidanan Puskesmas untuk ANC. Karena ada riwayat keluarga, kakek dan kakak kandung meninggal karena penyakit liver, sirosis. Dokter menyarankan pemeriksaan darah lengkap termasuk serologi. Di sini kami mendapatkan keyword, yaitu Ibu O 35 tahun, usia kehamilan 35 minggu, kakek dan kakak kandung terkena penyakit liver, datang ke puskesmas untuk ANC. Nah, di sini problem kami yaitu Ibu O 35 tahun, G3P2A0 dengan usia kehamilan 35 minggu datang ke Poli Kebidanan untuk ANC. Nah, untuk sementara kami mendiagnosa all hepatitis karena belum bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas. Nah, untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas, kami mendapatkan sebuah more info, yaitu keadaan umumnya kompos mentis, tekanan darahnya 120/90 mmHg, nadi 80 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. Kepala dalam batas normal, toraks dalam batas normal, abdomen, tinggi fundus uteri sesuai usia kehamilan, tidak ditemukan organomegali, kemudian ekstremitasnya dalam batas normal. Nah, untuk pemeriksaan lab, pada darah rutin, Hb-nya dalam batas normal, leukosit dalam batas normal, trombosit dalam batas normal, dan LED dalam batas normal. Untuk kimia darah, SgOT 30, SgPT 31, dan untuk urin, bilirubin total 1,1 dan bilirubin urin negatif. Nah, hipotesa dari kelompok kami yaitu ibu hamil dengan resiko hepatitis B pada kehamilan. Baiklah, langsung saja di sini ada dono yang telah kami dapatkan, yang ada 11 dono. Yang pertama adalah definisi hepatitis B. Yang kedua etiologi, ketiga mekanisme penularan hepatitis B ke janin. Yang keempat faktor resiko hepatitis B, yang kelima gejala hepatitis B, yang keenam epidemiologi hepatitis B, ketujuh diagnosis hepatitis B, kedelapan prognosis hepatitis B, kesembilan waktu pemberian vaksin hepatitis B, kesepuluh patofisiologi hepatitis B, dan yang terakhir 11 klasifikasi hepatitis B. Dan langsung ke learning issue. Di sini kami untuk learning issue yang pertama yaitu definisi hepatitis B, yaitu hepatitis B merupakan penyakit inflamasi dan nekrosis dari sel hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Etiologi hepatitis B itu yaitu virus hepatitis B atau VHB. Nah, untuk mekanisme penularan hepatitis B ke janin, nah kejadian transmisi perinatal mencapai 70 hingga 90% pada ibu dengan HBsAg positif dan HBeAg positif tanpa adanya imunoprofilaksis. Transmisi ini terjadi melalui proses kelahiran, yaitu ketika terjadi mikrotransfusi atau terdapat kontak antara darah ibu dan mukosa bayi saat kontraksi. Korioamnionitis, ancaman persalinan juga dapat meningkatkan resiko transmisi hepatitis B. Untuk sementara itu transmisi transplasenta jarang terjadi, diperkirakan hanya berkisar 5 hingga 15% dari seluruh kehamilan dengan hepatitis B. Hepatitis B E antigen atau HBeAg merupakan struktur virus hepatitis B satu-satunya yang dapat menembus sawar darah plasenta karena memiliki berat molekul yang kecil. Oleh karena itu, terdapat reaksi silang antigen, maka transfer HBeAg melalui plasenta akan menyebabkan imunotoleransi fetus terhadap hepatitis B, core antigen atau HBcAg. Hal inilah yang dapat menyebabkan infeksi hepatitis B kronik setelah kelahiran. Untuk faktor resikonya, yaitu melakukan hubungan intim tidak aman dengan berganti-ganti pasangan atau dengan seseorang yang mengidap hepatitis B. Yang kedua, menggunakan satu jarum yang sama saat injeksi obat. Kemudian melakukan hubungan intim dengan sesama pria, tinggal dengan pengidap hepatitis B kronik, bayi yang dilahirkan oleh ibu pengidap hepatitis B, bekerja pada area yang terpapar dengan darah manusia, misalnya tenaga kesehatan. Dan yang terakhir, bepergian ke daerah yang tinggi akan infeksi HBV, seperti Afrika, Asia Tengah, dan Asia Tenggara, serta Eropa Timur.
Untuk gejala hepatitis B itu ada ruam, nyeri sendi, lemah, kuning, feses berwarna pucat seperti dempul, warna urin gelap seperti teh, gatal-gatal, hilang nafsu makan, mual muntah, demam ringan, nyeri perut, pembuluh darah terlihat seperti laba-laba pada kulit atau spider angioma. Epidemiologi hepatitis B itu hepatitis virus merupakan sebuah fenomena gunung es di mana penderita yang tercatat atau yang datang ke layanan kesehatan lebih sedikit dari jumlah penderita sesungguhnya. Mengingat penyakit ini adalah penyakit kronis yang menahun, di mana pada saat orang tersebut telah terinfeksi, kondisi masih sehat dan belum menunjukkan gejala dan tanda khas, tetapi penularan terus berjalan. Menurut hasil Rikes tahun 2013, bahwa jumlah orang yang didiagnosis hepatitis di fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan gejala-gejala yang ada menunjukkan peningkatan 2 kali lipat apabila dibandingkan dari data tahun 2007 dan 2013. Hal ini dapat memberikan petunjuk awal kepada kita tentang upaya pengendalian di masa lalu, peningkatan akses, potensial masalah di masa yang akan datang apabila tidak segera dilakukan upaya yang serius. Diagnosis hepatitis B. Pada penanda imunologi hepatitis B adalah dengan mendeteksi antigen dan antibodi spesifik virus hepatitis B. Prognosis hepatitis B. Virus hepatitis B menyebabkan hepatitis akut dengan pemulihan dan hilangnya virus, hepatitis kronis non-progresif, penyakit kronis progresif yang berakhir dengan sirosis, hepatitis fulminan dengan nekrosis hati masif, keadaan pembawa asimptomatik dengan atau tanpa penyakit subklinis progresif. Virus ini juga berperan penting dalam terjadinya karsinoma hepatoseluler. Setiap tahun, lebih dari 600.000 orang meninggal diakibatkan penyakit hati kronik oleh virus hepatitis B berlanjut ke sirosis, kegagalan hati dan hepatoselular karsinoma. Waktu pemberian vaksin hepatitis B pada bayi. Pada bayi, vaksin hepatitis B diberikan 4 kali, yaitu 12 jam setelah bayi lahir. Kemudian, vaksin kembali diberikan secara berturut-turut pada usia 2, 3, dan 4 bulan. Pemberian vaksin hepatitis B wajib dilakukan pada tiap anak dan remaja di bawah usia 19 tahun yang belum pernah mendapat imunisasi hepatitis B. Kemudian, patofisiologi dari hepatitis B. Sel hati manusia merupakan target organ bagi virus hepatitis B. Virus hepatitis B mula-mula melekat pada reseptor spesifik di membran sel hepar, kemudian mengalami penetrasi ke dalam sitoplasma sel hepar. Virus melepaskan mantelnya di sitoplasma sehingga melepaskan nukleokapsid. Selanjutnya, nukleokapsid akan menembus sel dinding hati. Asam nukleat VHB akan keluar dari nuklea kapsid dan menempel pada DNA hospes dan berintegrasi pada DNA tersebut. Proses selanjutnya adalah DNA VHB memerintahkan sel hati untuk membentuk protein bagi virus baru. Virus hepatitis B dilepaskan ke peradangan darah. Terjadi mekanisme kerusakan hati kronis disebabkan karena respon imunologi penderita terhadap infeksi. Menurut Mustafa dan Kurniawati 2013. Kemudian menurut Haryono 2007, proses replikasi virus tidak secara langsung bersifat toksik terhadap sel. Terbukti banyak karir VHB asimptomatik dan hanya menyebabkan kerusakan hati ringan. Respon imun host terhadap antigen virus merupakan faktor penting terhadap kerusakan hepatoselular dan proses clearance virus. Makin lengkap respon imun, makin besar clearance virus dan semakin berat kerusakan sel hati. Respon imun host dimediasi oleh respon seluler terhadap epitope protein VHB, terutama HBsAg yang ditransfer ke permukaan sel hati. Human leukocyte antigen atau HLA, kelas iREST CD18+, sel mengenali fragmen peptid VHB setelah mengalami proses intrasel dan dipresentasikan ke permukaan sel hati oleh molekul major histocompatibility complex atau MHC kelas 1. Proses berakhir dengan penghancuran sel secara langsung oleh limfosit T sitotoksik CD18+. Dan yang terakhir yaitu klasifikasi hepatitis B. Yang pertama ada hepatitis A. Nah, hepatitis A ini penyebabnya adalah virus hepatitis A dan merupakan penyakit endemis di beberapa negara berkembang. Selain itu,
merupakan hepatitis yang ringan bersifat akut, sembuh spontan atau sempurna tanpa gejala sisa dan tidak menyebabkan infeksi kronik. Pencegahannya melalui kebersihan lingkungan, terutama terhadap makanan dan minuman, dan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian ada hepatitis B. Hepatitis B terbagi menjadi dua, yaitu hepatitis B akut dan juga hepatitis B kronik. Nah, hepatitis B akut etiologinya itu virus hepatitis B dari golongan virus DNA. Masa inkubasinya 60 hingga 90 hari. Pencegahannya telah dilakukan penapisan darah sejak tahun 1992 terhadap bank darah melalui PMI. Imunisasi yang sudah masuk dalam program nasional atau HBO kurang dari 12 jam, DPT atau HB1 2 bulan, kemudian DPT atau HB2 5 bulan, DPT dan HB3 4 bulan. Menghindari faktor risiko yang menyebabkan terjadinya penularan. Kemudian hepatitis B kronik. Hepatitis B kronik berkembang dari hepatitis B akut. Nah, usia saat terjadinya infeksi mempengaruhi kronisitas penyakit. Bila penularan terjadi saat bayi, maka 95% akan menjadi hepatitis B kronik. Sedangkan bila penularan terjadi pada usia balita, maka 20 hingga 30% menjadi penderita hepatitis B kronik. Dan bila penularan saat dewasa, maka hanya 5% yang menjadi penderita hepatitis B kronik. Sedangkan untuk pengobatan saat ini telah tersedia 7 macam obat untuk hepatitis B, yaitu ada interferon alfa 2A, peginterferon alfa 2A, lamivudin, adefovir, entecavir, telbifudin, dan tenofovir. Prinsip pengobatan tidak perlu terburu-buru, tetapi jangan terlambat. Hepatitis C. Penyebab utamanya adalah sirosis dan kanker hati. Etiologi virus hepatitis C termasuk golongan virus RNA atau ribonucleic acid. Masa inkubasi 2 hingga 24 minggu. Pencegahan hepatitis C dengan menghindari faktor risiko karena sampai saat ini belum tersedianya vaksin untuk hepatitis C. Dan selanjutnya hepatitis D. Virus hepatitis D paling jarang ditemukan tapi paling berbahaya. Hepatitis D juga disebut virus delta. Virus ini memerlukan virus hepatitis B untuk berkembang biak sehingga hanya ditemukan pada orang yang telah terinfeksi virus hepatitis B. Kemudian hepatitis E dahulu dikenal sebagai hepatitis non A dan non B. Etiologi virus hepatitis E termasuk virus DNA. Masa inkubasi 2 hingga 9 minggu. Nah, untuk pencegahannya dengan menjaga kebersihan lingkungan, terutama kebersihan makanan dan minuman. Vaksinisasi hepatitis E belum tersedia. Baiklah, saya rasa cukup untuk materi yang dijelaskan di kasus 4 ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.